Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Eh, Alhamdulillah kita ketemu lagi di Majelis Safinatun Najah ini. Insya Allah ini pertemuan ketiga sebelum terakhir. Jadi insya Allah hari ini kita akan tuntaskan bab tentang sholat Jumat beserta khutbahnya. Pekan depan insya Allah kita akan sholatkan tentang tuntaskan tentang pengurusan jenazah, mulai dari menyolati, mengafani, memandikan, hingga sampai menguburkannya. Dan yang terakhir, insya Allah kita tutup majelis kita dengan zakat. Jadi kurang lebih dua ini ketiga sebelum terakhir, berarti tinggal dua pertemuan lagi. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan keberlimpahan maunahnya kepada kita serta inayahnya sehingga kita bisa menghatamkan kitab ini biiznillahi ta'ala. Taib, eh, yang seperti yang saya katakan di pekan lalu, ini bab tentang sholat Jumat yang mungkin, hmm, yang mungkin ini eh, bagi sebagian mazhab yaitu tidak mengharuskan atau tidak menyerukan perempuan itu untuk mereka, wallahu alam, kaul pastinya, cuman yang pasti kalau di mazhab Syafi'i itu eh, sunnah untuk perempuan mendatangi sholat Jumat. Jadi ya silahkan jika ingin melaksanakan sholat Jumat, dan kalau tidak juga pun ya tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Nah, mesti juga perempuan juga tahu mengenai pasal ini, yaitu pasal tentang sholat Jumat. Dikatakan di sini faslun fi syurutil Jumu'ah. Jadi ini merupakan pasal dari sholat Jumat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib seperti yang kita ketahui, syarat yang mesti dipenuhi untuk seseorang itu diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Yang artinya ketika seseorang itu tidak memiliki syarat wajib, dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Oke, ada namanya syarat sah. Syarat sah ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan sholat Jumat. Yang mana kalau dia tidak dipenuhi, maka sholat Jumat orang tersebut atau bagi orang tersebut tidak sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Saya ulang lagi, syarat wajib adalah syarat yang jika dipenuhi oleh seseorang, maka kewajiban sholat Jumat itu ditimpahkan kepadanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan syarat sah, syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan sholat Jumat. Yang kalau tidak dipenuhi, maka tidak sah sholat Jumat bagi orang tersebut. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah ini, yang disebutkan hanyalah syarat sahnya saja. Syarat sahnya saja. Tapi beliau tidak mensyaratkan atau beliau tidak menyebutkan syarat wajib. Karena syarat wajib dari sholat Jumat, silakan dicatat, pertama adalah Islam. Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah dia berakal.
Yang keempat, dia merdeka, hurriyah. Yang kelima, dia adalah laki-laki. Yang keenam, dia sehat. Yang ketujuh adalah dia ahlul balad, atau dia tidak sedang berpergian. Nah, ya, Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan dia tidak sedang berpergian, atau bahasa Arabnya itu namanya iqamah. Nah, itu adalah syarat wajib. Ketika Mas Aldari, Pak Boni, saya memenuhi syarat-syarat ini, maka wajib bagi kami untuk nah, melaksanakan sholat Jumat tersebut. Kalau tidak, kalau tidak terpenuhi berarti sholat Jumat itu gugur pada kami. Semisal, saya berpergian misalnya misalnya kalau daerah sini daerah Alexandria misalnya. Nah, berarti sholat Jumat bagi saya itu nggak wajib. Nah, misalnya lagi, Pak Buni punya anak kecil. Nah, apakah wajib dia sholat Jumat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak dipenuhi. Begitupun juga dengan Mas Aldari misalnya. Mas Aldari punya anak misalnya. Anaknya belum baligh. Nah, apakah sah anak tersebut dia itu sholat Jumat? Jawabannya tidak sah. Artinya jawabannya tidak wajib. Artinya ketika seseorang tidak memenuhi syarat wajib ini, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah itu ya. Oke. Nah sedangkan syarat sah, nah ini akan kita bahas. Pertama, syarat sahnya sholat Jumat adalah antakuna kulluha fi waktu zuhri. Dia itu harus dari waktu zuhur. Berarti kalau sebelum zuhur, nggak sah pelaksanaannya. Nah, kalau lewat dari zuhur, juga tidak sah pelaksanaannya. Ya, yang pasti, sholat zuhur itu harus ada, sholat Jumat harus ada di waktu zuhur. Nah, oke. Oke, sini disebutkan seperti itu. Terus yang kedua, wa antuqama fi khittatil balad. Jadi si sholat Jumat tersebut harus dilaksanakan oleh sebuah tempat di satu kampung tersebut. Contoh misalnya daerah rumah saya, Mas Aldari, Pak Boni, daerah kampung sawah. Daerah kampung sawah tersebut, ya kampung sawah, itu harus berkumpul satu orang, harus berkumpul di satu tempat. Jadi di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu mengharuskan kita untuk sholat Jumat di satu tempat saja, untuk satu kampung. Makanya sebenarnya, jika kita perhatikan lebih mendalam lagi, syiar sholat Jumat itu punya daya persatuan yang luar biasa. Artinya, sholat Jumat itu adalah Id yang benar-benar menyatukan orang-orang di seluruh kampung. Kalau kita hari ini kan ya, ini mungkin sebagian kita nggak menyadari itu gitu loh. Dengan adanya banyaknya masjid, itu justru menjauhkan kita dan menjauhkan umat dari persatuan mereka dalam melaksanakan ibadah. Maka sebenarnya kalau misalkan kita sadar, sebenarnya tidak ada urgensi yang cukup vital untuk membangun banyak masjid. Karena justru dengan adanya banyaknya masjid itu justru malahan memisahkan kita. Yang artinya misalnya kalau di daerah satu kampung sawah atas, saya betul kampung sawah yang bawah, kampung sawah lama yang bawah. Kan ada kampung sawah lama yang atas tuh. Nah kami nggak pernah ketemu tuh antar kampung sawah yang atas itu. Kami hanya ketemu ketika sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha, itu di lapangan yang besar itu tadi. Kalau misalkan sholat Jumat kami nggak pernah ketemu. Artinya apa di sini? Artinya ada esensi Jumat yang kita lewati, yaitu untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk kita itu
mendengarkan khutbah dari seorang yang gagah, dari orang yang ingin menyampaikan gagasannya, menyampaikan dan mencerdaskan akal umat. Nah itu kita nggak mendapati itu di Jumat-Jumat kita hari ini. Maka di dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan ketika ada banyak kampung atau ada banyak masjid yang melaksanakan sholat Jumat, maka hanya ada satu masjid saja yang sah melaksanakan sholat Jumat. Siapa itu Ustaz? Dia adalah masjid yang melaksana atau yang bahasanya itu yang khotibnya naik mimbar duluan. Misal di sini misalnya di Kampung Sawah misalnya. Di Kampung Sawah itu ada 5 masjid. Afwan, 1, 2, 3, 4 lah katakanlah, 4 lah Kampung Sawah. Kampung Sawah secara umum, Kampung Sawah yang atas atau Kampung Sawah yang bawah. 4 secara umum masjid besarnya. Nah, dari 4 masjid ini, ketika mengumandangkan azan Allahu Akbar misalnya. Udah selesai khutbah pertama, sholat dulu sunnah 2 rakaat. Nah, imam atau khotib yang duluan naik atas mimbar, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khotib yang pertama naik mimbar, maka masjid tersebut adalah masjid yang sah sholat Jumatnya menurut Syafi'i. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya, itu dianggap tidak sah. Nah, berarti gimana dong Ustadz solusi untuk kami yang tidak mengetahui Ustadz? Mana yang lebih dulu melaksanakan sholat Jumatnya? Apakah masjid kami atau masjid kampung sebelah? Nah, makanya jawabannya adalah, maka ketika kita tidak mengetahui secara pasti mana yang dahulu melaksanakan atau khotibnya naik mimbar duluan, maka tugas kita adalah namanya sholat i'adah. Sholat i'adah itu apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Jadi niat kita adaan. Niat kita adaan. Nah, alhamdulillah kebetulan saya termasuk orang yang sering melaksanakan sholat i'adah. Gitu. Kenapa Ustadz kesempatan? Ya karena saya berjalan sesuai dengan apa yang saya pahami di dalam pelajaran di kitab ini, gitu loh. Artinya di mazhab kita, di mazhab Syafi'i itu hanya harus ada satu kampung, harus ada satu tempat saja yang dijadikan untuk sholat Jumat. Nggak boleh banyak, gitu. Nggak boleh banyak masjid. Artinya di sini kita harus cerdas dalam membaca situasi di tengah-tengah umat, bahwasanya banyaknya masjid itu justru menjadikan kita itu secara tidak langsung loh ya, secara tidak langsung menjadikan kita itu terpecah-pecah oleh daerah-daerah. Yang mana pada akhirnya nanti kita dalam ibadah kita itu syukur jama'inya itu kurang kerasa. Perasaan bersatu dalam beribadah kepada Allah itu kurang berasa. Mungkin kita hanya akan berasa ketika di sholat id saja. Bayangkan kalau sholat itu selalu kita lakukan di setiap pekannya. Bukankah nanti akan menghasilkan, atau bukankah nanti interaksi antar masyarakat itu akan semakin banyak, dan ketika interaksi makin banyak, bukankah nanti akan menghasilkan ketika kita adalah seorang pendakwah, bukankah itu nanti lebih mudah kita dalam mendakwahi umat? Karena mereka saling bersatu, berkumpul, dan mereka saling membincangkan hal yang sama seperti itu. Nah, ini adalah hal yang harus kita coba coba tengahi, coba kita berikan solusi atas banyaknya masjid yang ada di sekitar kita. Nah, makanya ada juga banyak masjid juga yang terbengkalai pada akhirnya, gitu kan. Tapi ala kulihal, yang lalu biarlah berlalu, yang sudah dibangun atau yang sedang dibangun biarlah dibangun dulu. Cuman saran saya ataupun mungkin kita nanti bolehlah mengajukan ketika ada pembangunan masjid, setidaknya kita berikanlah alasan terbaik kita, bahwasannya justru dengan adanya banyaknya masjid itu justru malah tidak menyatukan perasaan kita kepada tetangga, kepada kaum muslim lainnya yang ada di sekitar kita. Ya meskipun jaraknya mungkin nggak sampai 10 meter, nggak sampai 12 meter, nggak sampai 50 meter. Karena dirasa berat kalau misalkan jalan jauh, akhirnya kita memilih untuk memilih untuk membuat masjid sendiri dan melaksanakan sholat Jumat sendiri. Nah itu mungkin kita bisa berikan
pendapat itu ke para takmir masjid atau kepada para dermawan yang ingin membangun sebuah masjid. Nah, itu aja mungkin ya. Baik, yang ketiga, syarat dari sholat jamaah, sahnya dari sholat Jumat adalah wa an tusalla jama'atan. Dia tuh harus sholatnya tuh berjamaah. Nggak boleh nggak berjamaah. Nah, harus sholatnya itu atau ya khutbah, ya Jumatannya itu baik dia dalam ruku dalam mendengarkan khutbah ataupun ketika melaksanakan sholatnya ya harus dalam keadaan berjamaah. Nggak boleh nggak berjamaah. Nah, oke, baik. Terus, oke, di sini dikatakan nih, di dalam kitab Nailur Roja dikatakan, falau batolat sholatu wahidin minhum, kalau misalnya ada satu orang saja yang batal sholat Jumatnya, ka'an ahdatha qabla salamihi, seperti orang yang batal, dia punya hadas sebelum salam, maka dikatakan batalat sholatul jami', maka gak sah Jumatan semua orang yang hadir di situ. Gitu. Maka batal semua orang yang sholat Jumat. Wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutihim. Meskipun dia sudah melaksanakan sholat Jumat itu secara sempurna dan mereka sudah pergi ke rumah-rumah mereka. Artinya di sini sholat Jumat ini nggak cuma soal nggak cuma soal ngumpulnya kita, tapi bareng-bareng kita itu melaksanakan sholat dan bareng-bareng kita itu sah melaksanakan sholat Jumat tersebut. Maka Jumatan kita baru sah. Nah, lalu gimana Ustadz? Kan kita kan nggak pernah tahu Ustadz siapa yang dia hadas sebelum sholat Jumat itu selesai. Kita nggak pernah tahu siapa yang tidur, siapa yang dia itu buang angin dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Maka apa tugas kita Ustaz? Nah, maka tugas kita adalah i'adah. Sholat zuhur lagi. Nah, sholat zuhur kita. Berarti ada alasan kedua kita kenapa ada alasan kedua kenapa kita harus sholat i'adah. Sholat zuhur 4 rakaat. Pertama, kita nggak pernah tahu masjid mana yang dahulu imam khotibnya naik mimbar. Yang kedua, kita nggak pernah tahu sholat Jumat siapa yang nggak sah. Dan itu ya sifatnya mungkin kalau bahasa saya ya agak tricky sekali gitu. Kita nggak pernah tahu siapa yang sholat Jumatnya sah. Nah, maka alasan kedua kita untuk melaksanakan sholat i'adah adalah ini. Bahwasanya sholat Jumat itu harus dilakukan secara jamaah, yang artinya ketika ada satu orang yang batal, maka batalah semua sholat Jumat orang yang ada di masjid itu atau di tempat itu. Itu adalah syarat ketiga. Syarat keempat, wa an yakunu arba'ina ahroron dzukuron balighina mustautina. Jadi 40 orang itu berkumpul. 40 orang ini punya sifat. Sifatnya apa saja? Sifatnya juga ada 4. Pertama, dia harus orang yang merdeka. Dia harus orang yang merdeka, ini sifat pertama. Sifat kedua, dia harus laki-laki. Sifat ketiga, dia harus baligh. Sifat keempat, dia adalah ahlul balad. Atau dia tidak sedang berpergian. Nah, ini adalah 4 sifat yang harus dimiliki oleh 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat. Ketika tidak ada 4 sifat ini, maka nggak sah sholat Jumatnya. Nah, itu ya. Terus, oke, yang ke berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun ukhra fi tilkal bilad. Ini sama kayak yang tadi kurang lebih. Jadi enggak
nggak boleh didahului, karena kalau udah didahului Jumatan atau dia berbarengan Jumatnya, maka sholat Jumat yang terlambat sedikit tadi itu nggak sah sholat Jumatnya. Tapi di sini nanti ada apa namanya, ada pengecualian kalau misalkan benar-benar nggak cukup itu tempatnya, maka ada pengecualian bolehnya dua masjid tersebut melaksanakan sholat Jumat. Nah itu tapi dengan syarat apa namanya, benar-benar udah nggak ada tempat lagi gitu loh. Kalau masih ada tempat, tafadhol, silakan. Dan ingat ya, sholat Jumat itu nggak harus di masjid dia. Nah ini keunikan sholat Jumat. Sholat Jumat itu nggak harus di masjid. Boleh juga dia sholat Jumat itu di apa namanya, di lapangan. Boleh. Makanya mungkin saya itu ngebayangin ya, di rumah saya itu kan ada namanya lapangan lapangan Brebes di tempat saya itu. Saya ngebayangin kalau setiap Jumat itu kita adakan Id, wah itu masya Allah, eh, syiar keislamannya dan juga syuur jama'inya masyarakat itu akan terbentuk gitu. Dan bayangin kalau apa namanya, kalau setiap Jumat itu berkumpul gitu ya, saya merasakan kayak ada energi positif, persaudaraan itu makin kuat gitu loh. Rasa tanggung memikul, takaful, saling ya bercengkrama antar antar daerah, antar kelurahan itu benar-benar terjadi, antar RT maksudnya. Antar RT itu benar-benar ada gitu kan. Itu benar-benar luar biasa. Ustadz, bukankah nanti akan ribet Ustadz? Kita harus pasang taruh dulu Ustadz kalau di apa namanya, kalau di eh, apa namanya, kalau di lapangan gitu Ustadz. Ya nggak apa-apa. Tenang saja loh. Yang penting kita mengadakan, menyediakan tempat, ya nanti Allah yang akan menggerakkan hati para laki-laki tersebut untuk mendatangi apa namanya, mendatangi majelis tersebut atau mendatangi tempat tersebut kok. Gitu. Biarlah Allah yang menggerakkan hati mereka. Cuman yang pasti kalau kita tugasnya hanya menyediakan tempat, memberikan targhib wa tarhib atas pentingnya sholat Jumat harus berjamaah, dan kita memberikan edukasi kepada mereka lewat dakwah yang kita sampaikan bahwasanya persatuan atau apa namanya, ada makna, ada syiar Islam yang luar biasa di sholat Jumat tersebut. Biarlah nanti setelah itu Allah yang akan menggerakkan hati mereka. Nah, itu ya. Ini syarat ke satu, dua, tiga, empat, yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah wa an yataqaddamaha khutbatan. Dia harus didahului dengan dua khutbah. Harus didahului dengan dua khutbah. Oke, sampai di sini dari hadirin. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Hmm. Kalau di suatu negeri bukan Islam, gitu, Ustaz, ya. Oke. Ah, tapi di suatu apa wilayah yang memang di satu perusahaan itu nggak sampai juga 40 orang Mm-mm. Muslim. Mm-mm. Mm. Itu kami ingin melaksanakan sholat Jumat. Itu gimana tuh, Ustaz? Apakah kita Ah, pakai pendapat yang lain yang mungkin bisa 12 mungkin ya, atau 6 orang gitu, atau gimana? Oke. Jawabannya adalah kalau saya ya mengambil pendapat yang silakan laksanakan sholat Jumat berapapun orangnya. Gitu. Laksanakan dulu aja. Dan nanti jangan lupa sahnya, kan itu sah, apa namanya, sholat Jumat kita sah atau nggak sah? Insya Allah sah. Cuma tadi kita harus juga mengantisipasi, gitu. Bahasa saya itu mengantisipasi kekhawatiran kita terkait dengan sahnya sholat Jumat kita. Khawatir nanti teman kita ada yang batal atau mungkin dia tidur dan lain sebagainya mungkin. Nah makanya kita melaksanakan iadah sholat Jumat. Tapi insya Allah sholat Jumat kita tetap sah kok. Kalau misalkan kita tinggal di negeri yang bukan negeri yang bukan mayoritasnya orang-orang Islam, tetap sah. Oh, Oke, Ustaz. oke. Tafadhol kalau ada lagi. Izin, Tat. Hmm,
Kalau tentang ini, Tat, tentang kalau mungkin langsung dua pertanyaan di sini, Tat. Mm-mm. Tentang satu, kita datang itu sudah di rakaat kedua. Oke. Itu harus mengulang apa seperti sholat 5 waktu nambah aja gitu. Itu yang pertama. Heeh. Dan yang kedua itu tentang yang kata Ustadz, kalau di dalam suatu desa itu ada pelaksanaan dua sholat Jumat atau lebih gitu ya, kita mendahulukan yang khutbah yang awal gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, sedangkan yang khutbah awal itu bukan di masjid kita, gimana Tat? Apa Nah, kita harus pindah masjid ke itu? Nah, itu gimana? oke. Jawaban Ya, pertama, ketika kita masbuk, jadinya masbuk itu kan ya. Kan namanya kan masbuk kan kita kan ya. Tetap sah salat Jumat kita. Dan kita tinggal melengkapi satu rakaat lagi. ya artinya kita nambah Tat. Nambah, betul. Nambah. Oh, iya ya, oke Tat. Oke. Nah, untuk jawaban nomor dua, karena kita kan tadi kan ya Pak, kita kan nggak tahu mana yang dulu. Bisa jadi di masjid kita Pak. Masjid yang kita di situ sholat, bisa jadi. Kan yang tadi Bapak bilang kan seolah-olah kan Bapak menyangka kayaknya masjid sebelah yang duluan gitu kan. Ya kan? Enggak, kalau ini saya tahu Tat, Oh mana masjid tahu. yang karena kan saya pernah di dalam satu desa ini pernah usahanya 3 kali tempat pindah. Oh, oke, taib, Jadi taib, taib. ada masjid di pinggir-pinggir desa kita ini memang dia khutbahnya singkat, Tat. Bukan Jadi kalau singkatnya Pak, dikatakan bukan ya, singkatnya Pak, tapi naik enggak, mimbarnya duluan artinya Pak. dia selalu setelah azan itu artinya enggak ada yang embel-embel gitu, Tat. Kalau masjid yang Oh. lama ini kan masih banyak kayak budaya apa ya, ada untuk muazinnya itu, Tat. Tahu Pak, tahu Ada. Pak. Nah itulah. Saya tahu itu mana yang lebih dulu itu tahu saya, Tat. Cuman Oke, oke. Taib. di apa bukan di masjid saya, Tat. Jadi gini, solusinya pertama, eh, kalau Bapak sudah tahu begitu, berarti besok lagi Bapak sholat di tempat yang tercepat. Itu satu, yang duluan. Oke. Berarti di masjid tetangga ya. Baik. Kalau Ya, ya, sudah tahu ya, ya, Tat. begitu, yang kedua, untuk sholat-sholat Jumat yang pernah Bapak apa namanya Bapak laksanakan, coba untuk diiadah, untuk ditambal dengan sholat zuhur. Oke, oke, Tat. Ya, ya. Oke, itu Oke. aja. Oke, ada lagi yang lain? Nah, cukup ya. Oh, ini Tat, satu lagi Tat. Ini Tat. Silakan. Nah, dalam konteks tadi kan, alhamdulillah dapat nih jawabannya Tat. Cuman ada juga satu waktu di mana dalam komunitas itu yang memang jumlahnya nggak banyak, mereka pun nggak ada satupun yang mau kita apa mau sholat Jumat berjamaah gitu Tat. Barang dua orang Iya, pun nggak ada yang mau gitu, Tat. Itu ya gimana tuh, Tat? tetap Ya tetap salah. ya ya pasti pasti dosa mereka yang nggak melaksanakan. Itu pasti. Nah, kalau kalau kitanya gimana Tat? Yang sendiri Kalau yang pengen kitanya tetap pengen sholat. eh, coba nanti saya cek lagi Mas ya. Sepertinya kalau yang saya tahu itu eh, dia itu sholat Jumat itu mesti berjamaah dia. Minimal tuh 2 orang. Minimal 2 orang. Itu di mazhab yang lain. Jadi ini perlu perlu kita coba nanti ini coba apa namanya pastikan lagi. Saya pastikan lagi insya Allah. Untuk sementara ini mungkin kita tawakufkan dulu lah jawabannya lah. Cuman yang pasti Bagus, dosa bagus, mereka bagus. itu yang nggak mau sholat Jumat. Nah, itu. Itu udah pasti. Itu. Eh, silakan kalau ada lagi. Tafadhol. Karena ini kewajiban jatuhnya. Sholat Jumat itu wajib. Nggak ada yang bilang sholat Jumat itu sunnah, itu nggak ada. Wajib. Ya. Baik ya. Ya lanjut. Yang ke berikutnya. Rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah ini banyak. Apa? Rukun khutbah ini ada 5 aja. Simple kok. Nah, apa aja itu pertama?
Rukun khutbah Jumat itu ada 5. Pertama, hamdulillahi fihima. Jadi membaca alhamdulillah. Boleh dengan segala bentuk pernyataan. Alhamdulillah, lillahil hamdu, ahmadullah, ana hamidun lillah, asyukru lillah. Bukan. Ana hamidun lillah, ahmadullah, lillahil hamd, alhamdulillah. Intinya ungkapan-ungkapan alhamdulillah atau yang semisal dengan pada kata hamad, aku memuji Allah, ya, yang tentunya pasti dengan bahasa Arab, maka itu harus ada pada rukun Jumat, baik yang pertama maupun yang kedua. Lalu syarat kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Salawat beriring salam. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, harus ada wasiat takwa. Wasiat takwa itu maksudnya adalah kita sebagai khotib, misalnya saya berdiri sebagai khotib, tidak hanya sebatas kayak melakukan tahdzir. Tahdzir itu hanya memperingati saja. Enggak. Tapi harus ada dari saya ucapan untuk mengajak kepada kebaikan, untuk ucapan mengajak kepada kebaikan, dan harus ada ucapan bahasanya itu harus ada ucapan jazr. Jazr itu Allahumma shalli ala Muhammad. Semacam kayak ada kita takut-takuti. Nah, ada kita itu mengungkapkan bahasa-bahasa menakuti bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Nah, ini adalah wasiat takwa. Jadi wasiat takwa itu isinya 2. Pertama, ada ajakan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ungkapan kita untuk memberikan peringatan plus menakut-nakuti mereka yang melakukan kemaksiatan. Atau ya bahasa gampangnya ya, kalau mau simpelnya, usikum wa iyaya bitaqwallah, selesai. Aku mewasiatkan kepadamu dan kepada diriku sendiri ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dijelaskan makna tawanya? Silakan. Yang pasti kata-kata usikum bitaqwallah itu sudah cukup. Itu ya. Kalau menggunakan menggunakan takbir atau ungkapan yang lain harus mengandung 2 hal tadi ya. Makna mengajak, yang kedua makna mengajak dan ada kata-kata menakut-nakuti bagi mereka yang melaksanakan kemaksiatan. Oke. Terus yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Jadi baca ayat Al-Qur'an yang lengkap. Kalau panjang gimana Ustadz? Nah, kalau panjang di sini ada dua pandangan. Kalau ayatnya panjang, setidaknya ayat yang sudah langsung difahami maknanya itu sah menurut satu pandangan. Tapi nggak sah menurut pandangan yang lain di mazhab Syafi'i. Tapi ala kulli hal, coba gunakan atau topik bahasan kita itu coba sebutkan ayat-ayat yang sekiranya pas dengan kondisi kita dan kondisi jamaah. Dalam arti kita itu nggak hafal bener-bener hafal gitu ya, atau kita tuh nggak ada kesulitan untuk melengkapi ayat tersebut. Begitupun juga dengan jamaah juga tuh mesti tahu ayat ini tuh sedang bicarakan apa gitu. Nah itu juga harus diperhatikan pilihan ayat-ayat yang kita pakai. Di sini hadis memang nggak disebutkan, karena yang menjadi pokoknya adalah ayat Al-Quranul Karim. Lalu yang kelima adalah doa kepada kaum mukminin dan kaum mukminat di akhir khutbah kedua. Jadi harus ada doa agar kita itu mendapatkan rukun yang sah sholat Jumat kita tersebut. Nah, ini disunahkan
Yang terakhir, disunahkan kita itu mendoakan para pemimpin kita. Disunahkan kita itu mendoakan para pemimpin kita dan para tentara-tentaranya. Ini adalah 5 rukun dari khutbah Jumat. Jadi simpel aja. Nah, ini semua kalau harus menggunakan bahasa Arab. Kelima rukun ini harus menggunakan bahasa Arab. Tidak, kalau mau terjemahkan tafadhol, cuman yang paling yang paling afdol dan sah untuk digunakan adalah bahasa Arab. Alhamdulillah, mungkin di negeri kita 5 rukun ini semuanya pakai bahasa Arab. Jarang yang pakai bahasa Indonesia ataupun terjemah. Nah ya, oke. Saya rasa cukup mudah ya rukun khutbah Jumat ini. Atau ada pertanyaan, tafadhol? Nggak ada? Oke, mudah kok insya Allah. Yuk, yang terakhir di pembahasan kita hari ini. Syurutul khutbataini. Syarat-syarat dari 2 khutbah. Sebenarnya ada tambahan lagi, ada 13. Tapi nanti kita sebutin di akhir saja. Syarat tambahan dari syarat sahnya kita atau syarat dari khutbah 2 Jumat itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Jadi khatib itu harus terhindar atau tidak punya hadas besar ataupun hadas kecil. Ustadz, kalau misalkan di tengah-tengah jalan khatibnya batal gimana Ustadz? Ya silakan turun dari mimbar, wudhu, lanjutin lagi nggak apa-apa. Ya, yang pasti khutbah harus dalam keadaan suci. Lalu at-taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Nah, bersuci juga dari najis, baik itu najis yang ada di pakaian, yang ada di tubuh, dan juga yang ada di tempat sholat kita. Terus yang keempat, harus satril aurat, menutup aurat. Yang kelima, harus harus berdiri bagi mampu. Kalau nggak bisa berdiri, Ustaz, duduk silahkan. Nah, oke. Yang berikutnya, wajulusu bainahuma fawqa tu'maninasi shalah. Artinya di sela-sela khutbah, di sela 2 khutbah itu harus ada duduk sejenak dengan kadar tu'manina sholat. Dalam bahasa yang lain itu kadarnya Quran surat Al-Ikhlas. Disunahkan kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, berdiri lagi kita. Nah itu ya. Itu kadar dari duduk di antara 2 khutbah. Lalu yang berikutnya adalah mualat. Bahasanya kemarin itu, mualat itu adalah nggak boleh terputus di antara 2 khutbah. Artinya khutbah pertama selesai terus diem sampai 1 jam misalnya atau 2 jam, nah itu nggak boleh. Harus langsung disambut gayung, disambut dengan khutbah yang kedua. Terus berikutnya juga mualat juga antara selesainya khutbah kedua dengan pelaksanaan sholatnya. Jadi nggak boleh nggak boleh ada jeda yang cukup panjang. Nah yang terakhir nih, wa antakuna bil arabiyah. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, makanya di kita itu meskipun di sini ada bisa dikatakan ada pandangan ulama terkait apakah sah ketika khatib menyampaikan tapi makmumnya nggak nyambung, itu apakah itu bisa disebut sah khutbah Jumatnya atau tidak, seperti itu. Oke, jawabannya adalah dalam hal ini dan dalam paragraf ini dikatakan
atau di dalam syarat ini dikatakan khotib harus yang pandai bahasa Arabnya. Meskipun waktu belajarnya cuma singkat, harus bahasa Arab. Meskipun nggak difahami Ustadz, meskipun nggak difahami oleh para pendengarnya. Terus kalau misalkan benar-benar nggak paham gimana Ustadz? Ya tadi ada yang pernah saya dapat juga itu bahwasannya minimal sekali 5 rukun ini terpenuhi dan pakai bahasa Arab. Kalau tuh nggak pakai bahasa Arab juga gini aja cukup. Bismillah kan misalnya Mas Aldari, jadi khotib misalnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibni Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah selesai, duduk, ulangi hal yang sama kayak tadi, tutup dengan doa. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Selesai. Itu khutbah tersingkat mungkin. Khutbah tersingkat kemarin dipegang oleh khotib dari Palestina. Mungkin. Sekarang kalau misalkan Mas Aldari begitu, karena nggak ada yang, atau Pak Boni misalnya, karena khotibnya nggak datang, terus kebetulan Pak Boni pakai pakaian rapi gitu kan, orang-orang nyangka Pak Boni adalah orang yang layak untuk menggantikan khotib. Ya udah, sesimpel itu saja Pak. Insya Allah Pak Boni sudah kafian syafian itu, sudah cukup dan sudah mencukupi bahkan untuk sahnya khutbah Jumat tersebut. Oke, bisa Mas Aldari, Pak Boni, kalau dadakan, jadi tim dadakan. Tolong. Masya Allah. Oke, tinggal Mas Aldari nih, bisa nggak nih Mas? Insyaallah. Oke, insya Allah. Simple kok Mas, simple. Pak juga simple juga Pak. Jadi nggak usah bingung kalau jadi khotib dadakan. Cukup amalkan ini saja. Makanya pernah tuh di suatu potongan video tuh UAS Ustadz Abdul Somad itu ngasih panduan. Nggak perlu repot-repot kata beliau. Kurang lebih bahasanya begitu. Kalau sholat Jumat itu nggak perlu bingung. Cukup 5 hal ini saja dipenuhi, maka sah khutbahnya. Siapapun orangnya bisa pasti melaksanakannya. Beliau menyampaikan rukun sholat Jumat, rukun khutbah ini, dan ya sesimpel itu ya emang kita itu melaksanakan khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat itu sesimpel itu. Meskipun yang afdol dan kamal itu ya pasti yang disampaikan ada penguasa yang memberikan khutbah, penguasa yang yang memberikan taujihat, irsyadat, memberikan petunjuk kepada orang-orang, memperingati orang-orang yang lalai, terus mengembirakan orang-orang yang taat dan lain-lain. Oke. Terus syarat berikutnya, yang syarat ke-11 adalah dia itu harus mendengar secara pasti. Mendengar. Nggak boleh lagun. Nah, gitu ya. Makanya kan kalau di masjid-masjid, beberapa masjid itu sering ditanbih mereka-mereka yang nggak memperhatikan khutbah Jumat. Itu syarat ke-11. Syarat ke-12 harus laki-laki. Harus laki-laki. Nah, nih mungkin dari saya.
di pertemuan yang singkat ini tentang khutbah Jumat. Oke, ada pertanyaan terkait dengan sholat Jumat? Mungkin kita sedikit ngambil sholat jenazah lah ya, bab tentang jenazah, insya Allah. Ini nggak ada? Oke, ya. Eh, siapa di sini yang sudah pernah praktek sholat jenazah? Pak Boni, Mas Aldari, Mbak Wulan, dan udah pernah? Sholat. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Untuk Mas Aldari? Insya Allah udah. Oh, udah. Alhamdulillah. Oke. Lebih mudah berarti ya. Lebih mudah. Ya, semoga nanti kalau yang perempuan juga mungkin mengikuti lah. Yang perempuan juga harus tahu. Ya, siapa tahu yang yang wafat adalah perempuan juga. Maka selayaknya yang memandikan adalah perempuan juga. Meskipun istri. Jadi ada pandangan, ada pendapat yang mengatakan ketika seorang istri itu wafat, bolehkah dimandikan oleh suaminya? Jawabannya adalah sebaiknya dimandikan oleh perempuan lainnya. Sebaiknya dimandikan oleh perempuan yang lain. Yang mana itu dari kalangan saudaranya, atau orang yang dipercaya oleh sohibul bait untuk memandikan jenazah orang yang wafat tersebut, atau perempuan yang wafat tersebut. Nah, itu mungkin sekilas tentang pengurusan jenazah. Tapi coba kita lihat tadi apa yang disampaikan di sini oleh musannif kita radhiyallahu taala. Faslun fi ma yalzamul mait. Ini adalah pasal tentang apa yang seharusnya dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim saat ada yang wafat. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia itu wafat. Pertama, memandikannya, kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatinya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Yang kelima, ada lagi sebenarnya yang kelima, adalah membawa jenazah tersebut ke kuburannya. Itu adalah kewajiban bagi seorang muslim kepada seorang mayit yang dia itu statusnya sebagai muslim. Oke. Nah, ini nggak semuanya sudah dilakukan kalau orang yang Orang yang syahid. Syahid tidak perlu tidak perlu banyak. Nah, jadi sholat dan takfin itu boleh dikecualikan. Boleh tidak dilaksanakan bagi orang yang syahid. Nah, dia cukup disolati dan langsung dikuburkan saja. Nah, ini adalah kalau untuk orang yang syahid. Terus, berikutnya dikatakan di sini, faslun ini adalah pasal tentang aqallul ghusli, bagaimana cara kita memandikan jenazah. Bagaimana cara kita memandikan jenazah. Baik. Dikatakan aqallul ghusli, simpelnya, gitu ya. Simpelnya memandikan jenazah itu apa? Ta'mimu badanihi bilma. Kita langsung bahasanya itu menyodorkan air gitu ya ke seluruh tubuh si mayit tersebut. Mulai dari kepalanya, lalu hidungnya jangan lupa untuk untuk dibersihkan juga ya, hidungnya seperti itu. Lalu telinganya jangan lupa untuk dibersihkan. Lalu bagian perutnya jangan lupa untuk ditekan dikit.
Dan mohon maaf bagian bokongnya itu juga dibersihkan juga. Nah, itu ya. Habis itu semuanya sudah semua. Nah, itu paling sedikit. Paling sedikitnya itu gitu. Sembari kita niat untuk memandikan jenazah. Ya. Diiniin. Ya. Itu paling simpelnya seperti itu. Nah, tapi di sini dikatakan ada yang lebih akmal. Ada yang lebih sempurna lagi. Nah, sudah. Oke. Dikatakan wa akmaluhu an yaghsila sawataihi. Jadi kalau tadi itu kita cuman guyur aja gitu ya. Nah, lengkapnya atau sempurnanya itu ngapain? Kita memandikan atau membersihkan sawataihi. Itu dua kemaluannya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu kita bersihkan. Baik. Yang berikutnya wa an yuzila al-qadhara min anfihi. Bersihkan apa namanya? Kotoran yang ada di hidungnya. Terus ngapain lagi? Wa an yuwaddi'ahu. Kita mewudukannya. Mewudukannya. Ya, diwudukan. Tahu ya seperti kita wudhu biasanya. Nah, kita wudhukan dia, si sahibul mayitnya itu. Terus yang keenam, wa an yadluka badanahu bisidr. Jadi kalau apa namanya di tempat saya itu pertama di apa namanya dibersihkan dulu semuanya, bersihkan dulu semuanya. Ini juga saya pernah, alhamdulillah pernah praktek langsung dan juga pernah juga memandikan mayat langsung. Jadi apa namanya langsung semuanya tuh pertama dibersihkan dulu semuanya pakai air biasa. Oke. Terus yang kedua itu biasanya tuh pakai minyak pakai cider dan yang semisalnya. Tempat kita tuh pakai apa ya Pak Boni namanya Pak Boni ya? Daun bidara. Daun bidara. Daun bidara. Nah, pakai daun bidara. Nah, itu untuk yang kedua kalinya. Untuk yang kedua kalinya. Terus yang ketiga kadangan juga pakai sabun. Nah, setelah itu dibilas lagi, diwudukkan, selesai. Itu seingat saya tuh seperti itu kalau saya pribadi. Nah, dan diajarkan juga begitu sama senior-senior yang ada di kampung itu begitu. Artinya harus benar-benar si mayit itu dalam keadaan bersih banget supaya diharapkan apa namanya ya kembali dalam keadaan yang suci juga. Ya tadi ya 3 kalinya begitu ya. Pertama dibersihkan dulu semua, terus pakai daun bidara, terus yang ketiga pakai sabun, jadi untuk dosa suci, baru ntar kita wudhukan terakhir. Nah, ini adalah thariqah yang kamal. Thariqah yang kamal. Nah, untuk yang ini, jadi deh, masih ada waktu deh. Yuk, sampai di sini coba, ada pertanyaan nggak tentang tata cara memandikan apa namanya jenazah, memandikan mayat? Ustadz mau nanya, kalau semisal memandikannya itu kurang bersih gitu, Ustadz, itu gimana? Atau sebaliknya, bahkan Bersih mohon maaf, banget. perut si mayitnya itu dipijitnya tuh terlalu keras gitu. Itu bagaimana? Sebenarnya mijitnya itu nggak usah sepengalaman saya, Mbak. Dan saya dengar juga dari para guru dan yang ngajarin saya. Sebenarnya mayit itu cukup di apa ya? Kan dia itu kan sudah apalagi kalau dia itu wafatnya malam ya, diurusinya pagi-paginya. Sebenarnya dia itu cukup ditekan saja langsung keluar kok. Tekannya nggak perlu kuat, cukup ditekan sedikit aja gitu loh. Karena kalau bahasanya mungkin karena sudah nggak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, itu akan keluar begitu aja kok. Gitu. Depan dan belakang itu akan keluar begitu saja. Jadi tekannya itu nggak usah terlalu kuat, jadi cukup ditekan aja. Itu aja. Nggak perlu terlalu kuat.
Jadi ya gitu aja mungkin Mbak. Ya sebagaimana kita lah kalau memandikan apa ya mungkin ditekan gitu kan ya jangan, kita juga harus harus apa ya ada sifat rohim lah kepada jenazah. Meskipun dia sudah nggak berjamaah lagi tapi kan kita harus melakukan itu dengan ihsan. Nah, gitu Mbak ya. Oke, ada lagi yang lain? Iya Ustadz, itu kan tadi pemandian mandi itu bisa diserahkan kepada orang yang dipercayakan. Heeh. Nah itu semisal orang yang dipercaya tersebut itu udah tuh ya, udah dikasih. Nah cuman ada keluarga itu malah memberikan si tempatnya itu kurang tertutup gitu Ustadz Oh, terkadang. Nah akhirnya kadang anak kecil gitu atau misalkan orang tua yang nggak terlibat dalam pemandian itu ikut gitu melihat aja gitu tapi kan itu auratnya kan terlihat gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? memang sebaiknya nggak perlu dilihat orang banyak. Bahkan kalau perlu tuh agak dijauhkan lah. Dan yang kedua ketika masalah anak-anak, sepertinya kalau bahasa saya itu cukup ditertibkan saja. Cukup diberitahu anak-anak tersebut, ditertibkan, dan kalau bisa ya jangan suruh mendekati gitu. Karena apa sih, saya melihat itu di situ tuh ada kayak semacam kehormatan yang harus dijaga. Apa namanya terkait dengan kondisi mayit. Baik itu kehormatannya itu berupa aibnya atau kehormatan berupa yang lain-lain. Kan kita kan nggak pernah tahu kondisi mayit ketika wafat itu kayak gimana. Dan orang yang mandikan juga seharusnya adalah menjaga seluruh aib yang terlihat ketika ia memandikan jenazah. Itu mungkin, Pak. Jadi tertibkan yang satu, yang kedua adalah menjaga kehormatannya. Berupa diam saja, bagi orang yang memandikan itu diam saja, nggak perlu nggak perlu menceritakan hal yang berlebih tentang kondisi mayit ketika dimandikan. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Ya, terakhir. Ini insya Allah terakhir, atau mungkin ini juga bisa langsung selesai ini bab ini. Tapi ya udahlah, sampai waktunya selesai ya. Yuk, yang berikutnya. Berikutnya adalah mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah ini apa namanya? Sebenarnya langsung praktek sih. Cuman saya pakai gini aja ya. Mungkin ya pakai kertas ya. Pakai kertas. Oke. Nah, saya pakai kertas. Mohon maaf. Ini coba saya blur background. Nah, ini jangan deh, jadi blur deh. Nah, mohon maaf ya. Oke. Jadi sebelum kan mayit lagi bahasanya itu lagi dikeringkan, dihandukan. Tugas pemimpin pengurus jenazah itu harus apa namanya? Setidaknya sudah harus menyiapkan 3 kain lapis. Lapis pertama, ya, lapis kedua, lapis ketiga, toib, lalu pengikat kedua kaki, pengikat kedua tangan, terus sama ya pengikat kedua tangan, 5 deh, bahkan 5. Jadi untuk ngiketin 2 kakinya, ngiketin pinggang, terus ngiketin sama bagian kepala pocongnya itu. Jadi 3. Plus 2-nya itu untuk ngerekatin si tangan sama si bagian dalam tangan sama si bagian si bagian jempolnya itu. Nah, kalau matanya itu masih belala gitu ya, cukup didoakan, insya Allah langsung merem lagi kok. Dan jangan lupa ini si telinga ini dikasih kapas yang isinya minyak za'faron. Kalau Pak Boni pakai apa biasanya Pak? Ya, sama Tat. Minyak za'faron ya? Ya. Minyak za'faron, lalu telinga, mulut juga, di mulut jarang yang terbuka,
alhamdulillah selalu tertutup. Ya saya dapati hidung, telinga ini ditutupi pakai kapas, jafaran, dan mata harus ditutupi. Nah itu dah selesai, baru di pertama dilipat, terus kedua juga pun dilipat lagi, dan ketiga lagi dilipat lagi. Itu baru diikat pakai talinya. Nah, kalau bisa si tali-tali untuk nyambung per helai itu sudah langsung di bawahnya semua ya. Sudah di bawahnya. Tali untuk lapis terakhir sudah ada. Tali untuk lapis kedua sudah ada, tali untuk lapis ketiga sudah ada, dan tali lapis untuk si mayit untuk didekapin sedekap gini dan itunya juga harus sudah disediakan. Artinya jangan sampai nanti kita tuh ngangkat-ngangkat mayat. Wah ini talinya kurang, nanti kita ngangkat-ngangkat mayat. Itu jangan. Kurang ihsan kita berarti dalam mempersiapkan mayat. Ala kulihal yang pasti harus sudah ada bayangan mau digimanain ini si mayat ini. Nanti ikatannya di mana itu sudah harus kebayang semua. Baik ya. Kalau adat tempat kami, adatnya orang Jawa itu biasanya tuh ada, jadi ibu bapak-bapak yang ngurusin kayu-kayunya, yang ngurusin nisannya juga, yang ngurusin jenazahnya juga. Ibu-ibunya tuh biasanya tuh ngayam bunga. Nah, di ayaman itu nanti supaya jadi bahasanya itu supaya jadi apa ya? Kayak riasan gitu loh, sedikit riasan untuk si mayit itu tadi. Tapi orang yang ngurusin jenazah benar-benar harus bisa paham tata letak di mana si talinya itu harus ada. Yang pasti talinya itu harus ada talinya harus ada di kaki, pinggul, sama di pocongnya itu. Itu yang pasti harus ada talinya. Baik, itu yang laki-laki. Yang perempuan ditambahin ini komis, harus ada gamis, wahimar, waizar, walifatan. Jadi ada 5 kurang lebih. Nambahin kerudung sama nambahin si sarung. Nambahin sarungnya. Nah, itu bagi perempuan. Jadi harus ada tambahan. Ada 5 tambahan. Makanya saya juga belum tahu kalau perempuan itu kayak gimana. Cuman kalau saya tanya sama ibu saya, karena ibu saya sering ditugaskan begini, kata beliau ya udah kayak memang sudah disiapin untuk si kerudungnya itu dan sudah disiapin untuk si sarungnya itu, memang sudah disiapkan untuk itu. Nah itu aja tata cara sholat jenazah ataupun mengkafani jenazah. Tapi ala kulihal satu sih yang harus difahami dari yang harus juga saya kasih peringatan untuk dalam proses mengkafani ini, jangan sampai kita tuh nggak fokus. Kadangan ini karena nggak fokus, akhirnya banyak ada tali-tali yang kita itu lupa naruhnya. Jadi benar-benar harus fokus dan jangan sampai ada yang terlewat bagian-bagian yang bolong. Nah, jangan lupa dikasih kapas semuanya, kasih minyak ja'faron ataupun minyak yang ataupun uangin yang lain. Nah itu intinya fokus dalam mengkafani. Sering kejadian itu karena nggak fokus akhirnya banyak yang terlewat. Entah itu nanti kelupaan lah, entah itu nanti apanya lah, itu udah pasti bakal berantakan kalau nggak fokus. Makanya fokus dan yang pasti harus teliti dalam melihat tali menalinya itu ada di mana. Kalau misalkan bingung, silakan ditanyakan mereka yang sudah paham. Kalau misalkan tuh dilihat coba praktiknya gimana seperti itu. Gitu aja ya. Ada atau silakan Pak Boni kalau mau sharing terkait dengan ini, terkait dengan pengkafani mayit. Betul. Dan kalau bisa inilah coba ada minta ustadz di kampung itu misalnya untuk coba diadakan praktik sholat jenazah ataupun pengurusan jenazah lah bahasanya mungkin gitu. Praktik pengurusan jenazah. Saya rasa ini sangat penting sekali untuk untuk kita sebagai anggota masyarakat. Bagaimanapun kita juga orang yang bakalan menjadi calon mayat ya.
ya setidaknya kita membantu orang-orang di sekitar kita ketika mereka jahil terhadap perkara pengurusan jenazah ini. Karena namanya fardu kifayah itu tetap akan menjadi fardu kifayah sampai kapanpun. Sampai ada orang yang berdiri untuk menegakkan fardu kifayah tersebut. Nah, jangan sampai kita jahil terhadap perkara itu. Perkara yang saya katakan tadi, perkara yang sebenarnya kita tuh bisa loh mempelajarinya. Jangan sampai kita jahil di situ. Padahal kalau dari yang lain ada diskusi atau ada pertanyaan. Baik. Oke, ya lanjut ke ke sholat jenazah, karena ini juga umum kita laksanakan. Gini ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu banget diperhatikan. Kita itu nyangka karena itu adalah fardu kifayah, ketika kita itu sanggup melaksanakan, tapi kita bilang sama diri kita, udahlah, udah ada yang lain ini yang ngerjain. Nah, jangan pernah kita jangan pernah kita merasa seperti itu ataupun beranggapan seperti itu. Ketika kita mendengar ada saudara kita wafat dan dalam posisi untuk untuk dikuburkan gitu ya. Jangan kita punya anggapan udahlah biarin yang lain aja, kan lagian juga itu fardu kifayah. Enggak boleh begitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sanggup dan bisa ada kesempatan kita untuk sholat, maka kewajiban itu sejatinya datang ke kita juga untuk kita laksanakan. Itu satu. Jangan pernah beranggapan kalau aktivitas kita kayak udahlah yang lainnya aja itu menggugurkan kewajiban. Enggak, tetap itu akan ke kita karena kita orang yang sanggup dan orang yang masih punya kelonggaran untuk melaksanakan itu. Itu satu. Yang kedua, sholat jenazah yang saya dengar dari guru-guru saya itu mesti kita niatkan munfaridan. Mesti kita harus niatkan munfaridan. Mesti artinya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi niatnya bukan kayak makmuman, imaman, enggak, langsung aja lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu dua hal yang menurut saya penting untuk kita perhatikan dalam kita melaksanakan sholat jenazah. Jangan pernah beranggapan orang lain yang sudah mengerjakan kita langsung begitu saja bebas, enggak. Sementara kita punya kelonggaran untuk melaksanakan itu, jangan pernah beranggapan seperti itu. Oke. Yang kedua adalah niat untuk sholat jenazah, pastikan niatnya munfaridan dalam arti tadi usolli ala hadzal mayyiti atau hadhil mayyitati arba'at takbirati fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu ya. Terus di sini dikatakan ada 7 rukun dari sholat Jumat. Sholat jenazah. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang ketiga ketiga itu qiyam bagi yang mampu. Yang keempat itu namanya baca Al-Fatihah. Yang kelima salat wassalam ala nabi ba'da saniyah. Yang keenam adalah doa bagi mayit di rakaat keempat, takbir keempat maksudnya. Dan salam setelahnya. Kan Allahu akbar Al-Fatihah, Allahu akbar Fatihah, Allahu akbar sholawat kepada Nabi, setengah dari bacaan tasyahud akhir kita. Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfirna walahu. Atau boleh langsung setelah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu akbar langsung salam juga boleh. Tapi ahsannya kita mendoakan dulu sebelum kita salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan silakanlah lengkapi doanya. Doa-doa yang ada, mungkin
ada tuh yang nge-share doa-doa bagaimana doa yang lengkap ketika kita memandikan jenazah, ketika kita menyolati jenazah. Ya, ini adalah mungkin yang bisa saya sampaikan di bab ini. Insya Allah di Dafnul Mayyit sama Fima Yunbashulahul Mayyit itu nanti kita akan selesaikan, dan hukum isti'anah, dan mungkin pekan depan kita sudah bisa selesaikan lah ini. Insya Allah ta'ala. Bismillah ta'ala. Insya Allah. Oke. Sampai di sini. Tafadhol kalau ada pertanyaan seputar khutbah Jumat dan sebagian dari hukum-hukum sholat jenazah. Tafadhol. Ada? Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan permohonan ampun. Insya Allah, bismillah, pekan depan kita khataman kitab ini, ya. Insya Allah nanti akan saya buat undang teman-teman yang sudah pernah hadir untuk mengikuti khataman. Bismillah, semoga kita pekan depan sudah bisa menyelesaikan kitab ini. Insya Allah bitamamihi wa kamalihi. Insya Allah ta'ala. Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Akhirul kalam. Itu dulu mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.